Selamat datang kepada para peserta webinar kita hari ini. Sebentar lagi acara akan kita mulai. Assalamualaikum, Ibu Trining, Nurul Himmah. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam, Bapak. Sudah siap semua, Kak? Acara sudah mulai. Bapak Ardian masih belum, Pak? Oh, Pak Ardian sudah membuka juga tuh. Oh, sudah. Saya sebentar saja, saya ada rapat juga nih. Inggih, Pak. Waalaikumsalam. Ratna Kartika Irawati MPD ya. Iya, Bapak. Membawa acara. Moderator Bapak, pembawa acaranya Nurul Himmah. Moderator. Pembawa acara siapa? Ulun, Pak. Oh iya. Ya kalau umpamanya sudah siap,
Mulai saja pembukaan, nggak apa-apa. Mulai. Boleh. Boleh kita mulai? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Abdul Basir MAG selaku Ketua Program Studi Tadris Kimia UIN Antasari Banjarmasin. Yang terhormat, Ibu Helda Rahmawati MSI selaku Ketua Pelaksana. Yang terhormat, para narasumber kita hari ini, Ibu Dwi Rasi Mujiati, SSI MSI, dan Bapak Ardia Triwicaksono, SSI SPD MPD, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Selamat Hari Kemerdekaan RI ke-75, semoga kita tetap harmonis dalam perbedaan dan semoga wabah ini cepat berakhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Webinar hari ini bertemakan tentang briket energi alternatif ramah lingkungan. Adapun rangkaian acara pada webinar hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, pemaparan materi. Kelima, tanya jawab. Dan keenam, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menghargai jasa para pahlawan sekaligus untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI kita tercinta yang ke-75. Acara ketiga, sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Helda Rahmawati, MSI, selaku Ketua Pelaksana. Kepada Ibu Helda Rahmawati, MSI, dipersilahkan.
Assalamualaikum Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya para narasumber dan juga para narasumber kita hari ini ada Ibu Dwi Rashi Mujianti, SSI MSI dari Universitas Lambung Mangkurat, Kimia MIPA. Dan narasumber yang kedua ada Bapak Ardian Trio Wijaksono, SSI SPD MPD dari dosen Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Winantasari Banjarmasin. Lalu juga terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Jurusan Tadris Kimia, yaitu Bapak Dr. Haji Abdul Basir MAG. Dan tak lupa para peserta webinar yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Di hari ini kita akan mengadakan webinar tentang briket sebagai energi alternatif dan yang ramah lingkungan. Seperti energi sangat dan kemudian kita juga anak sendiri. Untuk itu ada inovatif untuk salah satu bisa memberi cara menggunakannya, kemudian briket itu bisa terbuat dari limbah batu bara misalnya, ataupun limbah dari sekam padi atau biomasa. Bisa bermanfaat, minta dari nanti untuk Kemudian, sambutan kedua dan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Abdul Basir MAG selaku Ketua Program Studi Tadris Kimia UIN Antasari Banjarmasin. Kepada Bapak Dr. Haji Abdul Basir MAG, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kedengaran ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du.
Marilah kita bersama-sama dulu bersyukur pada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para narasumber. Narasumber yang pertama Ibu Dewi Rasi Mujianti, SSI MSI, dosen kimia OLM ya, Lambung Mangkurat. Dan yang kedua, narasumber yang kedua, Pak Ardian Trio Wicaksono, SSI MPD SPD MPD, dosen Tadris Kimia UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih kepada panitia pelaksana, Ketua Panitia Helda Rahmawati MSI, dan seluruh panitia lainnya yang telah melaksanakan acara pada hari ini. Kami dari Prodi Tadris Kimia UIN Antasari, Fakultas Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin tentunya menyambut dengan sangat berbahagia, gembira sekali kawan-kawan bisa melaksanakan acara ini. Saya kira ini acara penting sekali. Kenapa? Sebab ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita itu kan kalau dibagikan kepada masyarakat, kepada orang lain, dan itu bermanfaat, tentunya akan menjadi amal jariah. Nabi mengatakan dalam hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang banyak memberikan kemanfaatan kepada manusia lainnya. Maka oleh sebab itu saya bersyukur, alhamdulillah kawan-kawan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, dan kita sangat memberikan motivasi dan dukungan agar nanti dikembangkan lagi kegiatan-kegiatan seminar, webinar semacam ini. Kemudian yang berikutnya, kita sekarang berada di masa masih pandemi ya. Kemudian juga barusan kita melaksanakan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. 75 tahun sudah kita merdeka. Alhamdulillah ya, kita bangsa Indonesia yang merdeka, yang berdaulat. Maka oleh sebab itu kita sebagai warga bangsa hendaknya bagaimana mencerdaskan umat ini, mencerdaskan warga masyarakat bangsa Indonesia. Dengan apa? Tentunya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dalam Al-Quran dijelaskan ada dua, paling tidak. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang sifatnya ilahiyah, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan kauniyah, alam, ya, alam semesta. Makanya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, bahwasanya ayat yang pertama turun itu adalah tentang membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi disuruh membaca, baginda Nabi disuruh membaca. Yang dibaca apa? Alam, membaca alam semesta. Nah, kaitannya dengan ilmu yang kita kembangkan di Tadris Kimia, yang berkaitan dengan masalah, katakanlah hal-hal yang sifatnya kauniyah, alam gitu ya. Maka kawan-kawan dari Tadris Kimia ini akan membahas tentang masalah briket ya, sebagai energi alternatif ramah lingkungan. Saya kira ini bagus sekali dikembangkan ya, sehingga nanti masyarakat kalau seumpamanya gas menjadi tidak ada habis, kemudian minyak gas itu misalnya tidak ada atau kesulitan, maka ini kan alternatif nih berikat ini. Saya kira ini perlu dikembangkan dan diketahui oleh masyarakat supaya apa? Supaya membantu masyarakat dalam melangsungkan kehidupan. Saya kira itu penting sekali ya. Maka oleh sebab itu saya dan tentunya juga pimpinan fakultas sangat-sangat memberikan apresiasi kepada kawan-kawan panitia pelaksana, kemudian juga kepada para narasumber yang hari ini telah akan melaksanakan seminar berupa webinar ya dengan cara virtual. Maka oleh sebab itu marilah kita bersama-sama
bersyukur. Dan saya tidak panjang lebar ya dalam sambutan ini, maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, webinar pada hari ini dengan judul Berikut Energi Alternatif Ramah Lingkungan, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf ya, saya tinggalkan ya. Pak. Silakan, selamat untuk berseminar ya. Silakan. Acara keempat memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Ratna Kartika Irawati MPD selaku moderator. Kepada Ibu Ratna Kartika Irawati MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Iya, terdengar. Ya, terdengar. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebentar, saya nyalakan dulu kamera saya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sedikit agak flu, jadi suara agak bindeng-bindeng sedikit. Baik, yang terhormat Kaprodi Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Dr. Haji Abdul Basir MAG, yang saya hormati kedua narasumber pada hari ini, yaitu yang pertama Ibu Dwi Rasi Mujianti MSI dari Kimia Universitas Lambung Mangkurat, dan Bapak Ardian Trio Wicaksono SSI SPD MPD dari Tadris Kimia UIN Antasari, serta Ketua Pelaksana Webinar yaitu Ibu Helda Rahmawati SSI MPD, dan Bapak Ibu dosen dari UIN Antasari ataupun dari kampus-kampus lain, dan para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara inti dari webinar ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Kartika yang bertugas sebagai moderator hari ini, dan izinkan saya untuk memandu acara ini hingga 1,5 jam ke depan. Webinar ini mengusung tema tentang briket energi alternatif ramah lingkungan. Putus ya. Oke, Bu Ratna, suaranya putus-putus. Hilang. Terputus mungkin Pak. Maaf, Bu Ratna, suaranya hilang.
Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan saya ternyata hilang, saya tidak sadar. Halo, Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam Bu Ratna. Ya, mohon maaf, jaringan saya hilang ternyata. Saya tidak sadar. Baik, boleh saya lanjutkan ya? Nggih, silakan Bu. Oke. Baik, jadi memasuki acara inti dari webinar ini, kita mengusung tema tentang briket, energi alternatif ramah lingkungan, di mana kita tahu bahwa kebutuhan energi setiap waktu, setiap saat, itu semakin meningkat dengan seiringnya juga bertambahnya populasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, hal ini tidak sebanding dengan suplai kebutuhan energi ke masyarakat dan pemanfaatan energi yang belum optimal. Nah, di Indonesia sendiri, kebutuhan energi masih terfokus pada penggunaan minyak tanah, di mana jumlah minyak bumi, di mana jumlah minyak bumi yang ada itu semakin lama semakin menipis. Padahal kita tahu bahwa Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah, yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, seperti air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, bahkan bahan bakar biomasa. Hari ini, Bapak Ibu, hari ini kita fokus berdiskusi pada briket sebagai energi alternatif renewable dan ramah lingkungan agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Nah, untuk pemateri pertama, yaitu Ibu Dwi Rosi Mujianti MSI dari Universitas Lambung Mangkurat yang akan membahas tentang pemanfaatan briket sekam padi sebagai energi alternatif. Dan untuk pemateri kedua, yaitu Bapak Ardian Wicaksono dari Tadris Kimia UIN Antasari yang akan menyampaikan tentang briket energi alternatif ramah lingkungan. Sebelum saya persilahkan Ibu Dwi Rosi menyampaikan materi, saya bacakan terlebih dahulu CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Dwi Rosi Mujianti SSI MSI. Beliau lahir di Gresik 16 Mei 1981. S1 beliau ditempuh di Universitas Brawijaya pada tahun 2002, sedangkan S2 beliau di UGM pada tahun 2005. Pengalaman penelitian dalam 5 tahun beliau sangat banyak. Karya terakhir beliau tahun 2020 yaitu tentang kajian kandungan silika dari berbagai varietas padi lokal Kalimantan Selatan. Beliau sebagai ketua peneliti. Publikasi artikel beliau juga dalam jurnal juga sangat banyak. Mungkin bisa dicek di Google Scholar beliau jika Bapak Ibu tertarik untuk membaca karya-karya beliau. Sebagai pemakalah seminar juga sangat banyak. Mungkin langsung saja kepada Ibu Dwi Rosi, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Terima kasih. Saya coba presentnya. Oh ya. Nampak apa tidak ya slide saya? Iya, nampak Bu, sudah. Muncul ya? Iya, muncul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya matikan kamera saya karena mungkin takutnya sinyal dan sebagainya mempengaruhi ya. Nggak masalah ya, Bu? Iya, Ibu, tidak masalah. Bu Rahma. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya untuk tim panitia di dalam webinar briket energi alternatif ramah lingkungan yang diketuai oleh Bu Helda. Beliau ini sebenarnya alumni saya ya, alumni di kimia MIPA Unwal M. Di sini saya akan memberikan sedikit sharing di tepatnya tentang topik atau garis besar pemanfaatan briket sekam padi sebagai energi alternatif. Di sini mungkin sedikit gambaran tadi sempat disinggung oleh Ibu moderator, Ibu Rahma. Ya, maaf kalau saya salah nama. Selain dari saya sebagai dosen, saya juga sebagai kepala bagian laboratorium anorganik
di lab FMIPA ULM dan juga koordinator sentra HAKI dari ULM sendiri. Sebenarnya kalaupun berkaitan sedikit tentang gambaran dari CV atau biodata sedikit saya berikan pengantar, saya pernah juga mengkaji tentang padi, sekam padi, lebih tepatnya seperti itu. Cukup lama sebenarnya 2011, seiring dengan waktu saya mencoba terus untuk pengabdian ke arah sekam padi, karena riset saya sebenarnya memang ke arah silika dari pemanfaatan limbah sekam padi. Riset bersama mahasiswa saya sampai dengan ke riset proyek dalam publikasi itu sendiri. Beberapa kajian berkaitan dengan silika yang terbaru memang ada yang sempat disinggung tadi oleh Bu Moderator. Jadi memang saya berusaha untuk merecycling. Ketika saya melakukan riset pada silika dari sekam padi, itu juga memanfaatkan dari limbah yang bisa dikatakan dari hasil pembakaran dari proses penggilingan padi itu sendiri. Jadi ini sebelumnya saya gunakan dalam proses pengabdian IBM, pengabdian pada masyarakat, iptek bagi masyarakat, dan memang cukup lama 2011 saya lebih concern pada limbahnya pemanfaatan secara umum. Nanti akan saya berikan gambarannya. Yang 2014 akhirnya saya mendapatkan lagi dengan tim saya itu ke arah silika dari sekam itu menjadi bahan tambahan dalam batu bata. Itu sedikit gambaran saja untuk melingkan beberapa kajian riset saya. Sehingga oleh karena itu saya ditunjuk sebagai kepala bagian anorganik. Oke, sebelum seperti yang disinggung oleh tim oleh moderator, kajian tentang briket itu sendiri kita fokus pada salah satunya ke biomasa atau kaitannya di sini saya mengambil pada kajian sekam padi atau energi alternatifnya pada sekam padi. Dan yang kedua adalah apa itu tentang briket sekam padi, kemudian yang ketiga keunggulan dari briket. Biomasa atau kaitan dari sekam itu adalah bagian dari biomasa adalah sejumlah unsur alam atau bahan organik yang tersedia yang mengandung baik secara langsung atau tidak langsung energi dari cahaya matahari, proses fotosintesis, dan dengan bantuan sinar matahari. Dalam pemanfaatannya, biomasa ini sendiri dapat langsung sebagai bahan bakar, misalnya sebagai kayu bakar ataupun diolah dalam bentuk lain, mengarah ke arang, otomatis sering dipakai selama ini. Nah, biomasa kenapa harus lebih dominan diprioritaskan atau banyak ditekankan, lebih penggunaannya variasi, karena dia dapat diperbarui, mudah diperoleh di mana-mana, dan memiliki nilai kalori yang relatif tinggi, kurang lebih bagian dari kilokalorinya, terputus, harganya pun juga relatif lebih murah dibandingkan bahan bakar lainnya. Kalorinya pun sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja mungkin kita perlu teknologi sedikit bagaimana mengarah pada penggunaan dari biomasa itu sendiri untuk menjadi bahan bakar yang alternatif. Nah, kelompok biomasa itu sendiri meliputi limbah pertanian, limbah perhutanan, anggur industri, kotoran binatang, dan tanaman air. Sehingga biomasa ini merupakan renewable energy dan pastinya banyak tersedia di alam. Karena kita tahu bahwasanya energi yang selama ini ataupun bahan bakar yang selama ini kita gunakan baik sebagai dalam skala rumah tangga maupun industri itu masih pada kategori non-renewable. Jadi bisa dikatakan semakin lama waktu pun nanti akan semakin mengalami pengurangan dalam arti akan menjadi tidak tersedia lagi. Nah, maka dari itu perlu alternatif dari suatu bahan yang dari salah satunya dari renewable biomasa. Contohnya seperti yang dilihat ada kulit kelapa, ampas tebu, tongkol jagung, sekam padi, jerami padi maupun kulit kopi. Ini adalah beberapa gambaran dari biomasa itu sendiri. Maaf kalau ada suara. Nah, ada potensi di sini saya berikan gambaran potensi secara umum yang saya rujuk dalam beberapa jurnal bahwasanya untuk sumber energi kayu itu produksi sekitar 10,6 ton per tahun, energinya skala 100 kilokalori, itu 100 kali 10,9 kilokalori per tahun, sehingga sekitar 72% potensinya. Sekam padi itu 7,55, sedangkan energinya sekitar 27, potensinya sekitar masih dalam skala 19,4.
Jadi secara umum potensi total dari sumber energi biomasa di sini cukup menjanjikan, cukup bisa dikatakan bisa kita arahkan ke sebagai energi alternatif. Nah, sekarang kita masuk ke sekam padi. Sekam padi sendiri yang saya ambil memang selain dari kajian saya, mengingat Ibu Ketua Ibu Haldal kemarin sempat berdiskusi karena saya memang pernah mengarah pada pembuatan briket salah satunya, selain sebagai sekam bahan bakar langsung yang sempat saya singgung di awal, dia sebagai bahan bakar dalam kompor sekam. Saya pernah di bagian IBM 2011 sebelumnya. Kenapa? Karena sekam padi itu adalah selain dari bahannya merupakan lapisan keras secara harfiahnya dalam dua belahan, ini adalah ciri khas dari sekam padi. Nah, pada proses penggilingan beras, sekam terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Ini dikategorikan biomasa karena dikatakan dia sebagai bahan yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri sangat banyak, memang pakan ternak masih sangat juga dipergunakan, tetapi nilai aplikasinya itu menjadi minim. Sedangkan kalau kita mengarah ke energi itu bisa termanfaatkan lebih maksimal. Jadi selain dari yang umum, kita sebenarnya bisa mengarahkan sekam sebagai energi atau bahan bakar. Secara umum, proses penggilingan padi diperoleh sekam sekitar 20-30%. Dadaknya antara 8-12% dan beras giling antara 50-63,5% total dari bobot gabah itu sendiri awal. Sekam padi di sini secara umum memang adalah beras sekam, kalau secara umum dari Poktohan 2006, itu ada sekitar 22% dari berat gabah kering giling. Dari beras sekam yang dihasilkan dari suatu pertanian ataupun berat dari gabah kering itu sekitar 22%. Nah, itu adalah limbah yang bisa dikatakan tidak sedikit. Alternatifnya itu bisa kita ubah sebagai suatu bahan energi alternatif, yaitu salah satu media arang. Ini salah satu, ini contoh ketika dia sebagai arang sekam aktif, arahnya bisa sampai ke industri, pengolahan limbah, dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengarah energi itu kita ubah lagi ke bagian suatu media briket. Manfaat sekam secara umum pada dasarnya memiliki unsur kimia penting. Pada tabel ini bisa kita lihat kadar air sekitar 9,02%, protein kasarnya 3,03%, lemak dan serat kasarnya sekitar 35%, karbohidrat kasarnya 33,71%. Sedangkan di sini secara dari PB ada penggunaan dari hasil karbonnya sekitar 1,33, hidrogen, oksigen, dan silikanya pun mengandung 16,98%. Ini yang salah satunya saya gunakan sebagai riset perkembangan dari sekam. Nah, di sini secara umum dia bisa sebagai bahan baku industri, terutama pada kandungan zat kimia fosforalnya, dan juga sebagai kandungan pada industri bahan bangunan pada silikanya, misalkan pada campuran semen, isolasi, ataupun campuran industri pada bata merah. Dan juga bisa sebagai sumber energi panas. Kadar selulosa, kenapa di sini bisa dikatakan sebagai sumber energi panas? Karena adanya selulosa yang ada pada si sekam, yang bisa dikatakan pada sekamnya, pada jeraminya, pada padi itu cukup tinggi sehingga dapat memberikan pembakaran yang merata dan stabil. Nilai kalori sekam, beberapa ahli menyatakan sekam memiliki kerapatan jenis 125 kg per meter kubik dengan nilai kalorinya sekitar 3.300 kilokalori per kilogram sekam. Houston menyebutkan kerapatan jenisnya sekitar 0,1, nilai kalorinya bisa mendapatkan 3.300 sampai 3.600 kilokalori per kilogram sekam. Sehingga dengan konduktivitas panasnya 0,271 BTU yang setara dengan 0,252 kilokalori per 1055 joule. Jadi bisa dikatakan secara kuantitas memang sekam memiliki potensi untuk bisa menghasilkan panas atau energi yang sebagai bahan bakar ke depannya.
Nah, agar pemanfaatan sekam bervariasi selain dari yang sempat disinggung di awal, maka salah satunya memang arahnya mengarah pada penggunaan atau mengubahnya menjadi briket arang. Arang sekam secara langsung pun bisa. Arang sekam dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar dalam hal ini, tetapi jika kita bentuknya dalam bentuk briket, itu lebih mengurangi polusi atau bisa dikatakan tidak berasap cukup tinggi. Sehingga dalam hal ini otomatis selain dari pengurangan lingkungan dalam arti asap yang tidak diharapkan, itu juga penggunaannya pun akan lebih praktis. Selain sebagai bahan bakar, arang sekam pun juga bisa digunakan sebagai media lainnya. Ini yang sangat umum ya. Ini penggunaannya yang kita fokuskan yaitu sebagai energi alternatif. Apa itu briket? Briket arang merupakan bahan padat yang berpori, merupakan residu hitam, karbon tidak murni, yang dihasilkan dengan menghilangkan kandungan air dan volatil dari hewan ataupun tumbuhan. Secara umum, briket arang baik dari berbagai biomasa, kita mengharapkan hasil akhirnya adalah berupa arang karbon itu sendiri yang tidak ada sama sekali dua kandungan ini sendiri. Nah, ini arang umumnya dapat didapatkan dengan memanaskan. Kalau pengarangan itu pada dasarnya proseduralnya cukup umum, bisa dalam arti prolisis ataupun yang lainnya, asalkan pada dasarnya mengarah pada pembentukan arang yang bisa dikatakan homogen. Nah, bioarang merupakan arang yang dibuat dari aneka macam, salah satunya biomasa sendiri, melalui proses pengolahan, salah satunya tadi. Secara umum, bentuk dari briket itu adalah bisa lebih dari satu atau bisa beraneka macam, tetapi ini sebenarnya tidak menjadikan pengaruh, ya, karena yang pada dasarnya adalah bagaimana dari kualitas sifat fisik dan kimia dari si briket sendiri. Ini hanya variasi ketika kita membuat suatu briket. Ya, ada berbagai macam jenis sarang tawon, silinder, hexagonal, dan sebagainya. Yang sangat umum biasanya berupa silinder. Tahapan pembuatan briket secara umum kita harus mengumpulkan bahan terlebih dahulu berdasarkan jenisnya. Kalau misalkan dalam hal sekam, maka kita itu tidak perlu lagi dipilah, akan tetapi kita perlu pemilahannya itu maksudnya adalah lebih sederhana, karena bisa dikatakan pengotor-pengotor pun akan mudah terlihat. Jadi kita usahakan sekam itu sendiri benar-benar terhindar, atau bisa salah satunya pencucian kemudian dikeringkan secara sinar matahari, kemudian setelah kering baru kita lakukan proses selanjutnya. Nah, kemudian pengarangan, langkah kedua adalah pengarangan, di mana kita menghilangkan unsur yang terdapat dalam proses penghilangan unsur-unsur yang terdapat di dalam bahan biomasa, sehingga briket yang dihasilkan bisa dibakar dan tidak akan membentuk asap yang tidak mengganggu lingkungan. Aku bisa ketik ya. Pada dasarnya pengarangan ini pengarangan di sini adalah proses awal untuk menghilangkan unsur ya yang tidak kita inginkan, dari salah satunya kandungan air maupun volatil, yang otomatis dalam proses pengarangan ini tetap kita membentuk ada bagian asap yang bisa dikatakan awal penggunaan dari atau preparasi awalnya. Yang ketiga adalah pencampuran dan penghalusan. Semua arang dari masing-masing jenis bahan dicampurkan, kemudian dihaluskan dengan cara penggunaan pencampuran ini sendiri pada dasarnya lebih representatif ketika kita pada bahan biomasanya. Maksudnya adalah ketika campur bisa menggunakan alat ataupun dengan media yang lainnya, sehingga dia secara homogen. Ketika kita yakin dia homogen, maka dalam pembuatan briket pun maka bisa kita katakan dia bisa terbentuk dengan baik dan tidak akan ada rongga seperti itu. Ini
Bisa juga ini ada kategori kita ukuran serbuk antara mesh. Maksudnya mesh ini adalah ketika kita pertama dalam proses penghalusan dan pencampuran sehingga homogenisasi sendiri, maka minimal ketika kita mengarah ke pembuatan briket, ayakan yang banyak sekali di pasar seperti itu adalah suatu media yang sangat sederhana untuk bisa kita gunakan sebagai proses penghalusan secara merata ataupun homogen. Jadi salah satunya karena ayakan sendiri juga kategorinya dia pada ukuran mesh sendiri. Tapi kalau kita skala lab memang ada nama tersendiri. Kalau bagian dari secara di lapangan itu ayakan sudah cukup. Yang keempat adalah pembuatan pencampuran perekat. Arang yang hancur dicampur dengan sedikit perekat. Nah, perekat ini adalah komposisi larutan kanji atau tepung kanji dengan air. Ini tujuannya adalah untuk merekatkan sehingga dapat digumpalkan atau menjadi satu. Dengan pemakaian perekat, maka tekanan yang diperlukan pun akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan briket tanpa memakai bahan perekat. Ini adalah tujuannya. Ketika kita menambahkan larutan tepung perekat apapun larutan perekat, lebih tepatnya itu adalah untuk bisa memudahkan kita dalam membentuk. Nah, bahan perekat sendiri ada dua, organik dan anorganik. Bahan organik ini bahan campur pada briket yang dapat merembas ke dalam permukaan dengan cara terabsorb. Absorb berarti dia menyerap ke dalam pori-pori atau celah yang kita gunakan biasanya untuk briket. Itu biasanya juga ada yang menggunakan atau umumnya menggunakan pati atau kanji seperti tapioka. Nah, untuk bahan perekat anorganik berfungsi sebagai perekat antar permukaan partikel tidak reaktif atau inert sebagai stabilizer. Ini adalah salah satunya tanaman. Ini ada dua cara untuk bisa sebagai bahan perekat. Ini tergantung dari masing-masing biomasanya ataupun kalau biasanya ini juga selain pengambilan juga hasil riset yang mendukung misalkan kajian situ. Nah, kalau pembuatannya sebelumnya lebih dominan kalau sekam itu lebih dominan dia menggunakan sebagai kring ada sepeda. Tujuannya adalah memberikan lapisan tipis dari perekat dengan permukaan partikel bahan, dan bisa dikatakan ini juga tekanan tersinggung. Yang ketiga adalah sebagian besar jumlah pengikat, maka semakin meningkatkan kekuatan dari briket. Secara umum, memang semakin besar jumlah pengikat atau rasio dari larutan perekat itu akan bisa meningkatkan. Akan tetapi ini juga ada batas jenuh atau kondisi konsentrasi tertentu yang bisa menyebabkan briket tidak akan menjadi maksimal. Sehingga untuk bahan baku yang menjadi arang, persentase pengikat dalam briket kurang lebih dari 5%. Untuk bahan baku yang masih mentah itu bisa mencapai 30%. Jadi ada kuantitas tersendiri, ya. Jadi pada dasarnya ketika dia sudah boleh diarang, memang akan lebih sedikit penggunaan dari bahan perekatnya dibandingkan bahan mentah. Oke, yang kelima pencetakan. Tahapan pencetakan briket sebenarnya bisa secara manual, tidak bisa. Akan tetapi kita tidak bisa menyajikan briket yang kita hasilkan itu akan menjadi maksimum dalam memberikan kalor yang kita harapkan atau panas energi yang kita harapkan. Jadi umumnya untuk pencetakan briket itu dengan menggunakan alat. Alat yaitu alat seperti yang disinggung di gambar ini, ada alat ini alat yang saya ambil citasinya adalah dari riset dari jurnal. Nah, pemberian tekanan pada briket menjadikan pemadatan atau pengecilan volume sehingga luas kontak pun atau singgungannya diperbesar dan akan memungkinkan terjadinya ikatan antar partikel. Tujuan selain dari mudahnya dalam mempeks atau membuat suatu bentuk dan selain dari lebih efisien atau efektif bentuk, itu adalah untuk bisa ikatannya lebih maksimal antar partikel, meskipun ini pada dasarnya masih pada kategori physically, ya. Jadi
Ini adalah alat-alat yang digunakan umumnya kalau secara skala industri. Ini adalah contoh pendekatan dalam arti yang untuk skala industri. Tetapi kalau kita skala dalam bentuk lapangan ataupun dalam hal ini masih dasar, masih awal, itu bisa juga kita hanya pada proses pencetakan karena skalanya belum skala banyak. Sehingga ketika tetapi minimal dalam skala pencetakan kita masih tetap harus menggunakan alat pencetak yang dalam menggunakan ini ada alat tempa. Oke. Setelah itu adalah pengeringan. Suhu dan waktu pengeringan yang digunakan dalam pembuatan briket tergantung dari kadar jumlah air campuran dan mesin pengering. Kalau secara umum memang kita mudahnya memang mengeringkan dalam sinar dari di suasana luar ataupun di mengena sinar matahari, intinya seperti itu. Tetapi suhu pengeringan yang umum itu adalah sebesar 60 derajat selama 24 jam. Ini adalah suhu standar dalam proses pembuatan suatu briket. Nah, tujuan dari pengeringan adalah agar briket menjadi kering dan kadar airnya dapat disesuaikan dengan ketentuan kadar air yang berlaku. Karena ada beberapa standar yang menggambarkan berapa kadar air yang diharuskan untuk suatu bentukan briket. Sehingga pengeringan ini diharapkan kita bisa mengarah pada standar tersebut. Oke, syarat briket yang baik itu adalah yang permukaannya halus, tidak meninggalkan bekas hitam di tangan. Sebaiknya seperti itu. Nah, selain itu, bahan bakar briket juga menurut kriteria mudah dinyalakan, tidak mengeluarkan asap, karena otomatis dia pada bentuk pengurangan dari unsur komponen volatil maupun unsur-unsur kadar air itu sudah dihilangkan pada saat proses treatment awal, pengambaran ketika pengarangan, sehingga asap itu diharapkan tidak akan muncul lagi dalam bentuk briket. Emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung racun. Ini untuk skala briket sekam itu sudah mengambil porsinya. Dalam arti dia tidak menghasilkan emisi yang beracun. Kedap air dan hasil pembakaran tidak berjamur bila disimpan pada waktu lama. Ini adalah arahnya ke jika memproduksi skala banyak atau skala industri. Karena kita perlu ada proses penyimpanan. Yang kelima, menunjukkan upaya pembakaran. Ini beberapa. Jika kita mau mengarah pada skala industri atau produk lebih banyak, itu kita harus memperhitungkan waktunya. Kita melakukan riset bagian waktunya, laju pembakarannya, dan suhu pembakaran yang baik. Poin-poin itu harus kita dapatkan sehingga bisa kita modelnya sebagai pabrik, ya, ini seperti pabrik briket. Secara umum parameternya itu ada beberapa kualitas briket. Yang pertama pastinya kalori. Oke, kalori briket ini berpengaruh pada efisiensi pembakaran briket. Semakin tinggi kalori, otomatis semakin bagus. Kualitas briket pun juga semakin menandakan efisiensi pembakarnya pun juga sangat tinggi. Oh, maaf ini tertambah di sini, saya ada salah ketik. Yang kedua adalah kadar air. Yang kadar air saya tampungkan di sini, briket yang kadar air tinggi akan membutuhkan udara lebih banyak untuk mengeringkan briket sehingga sulit terbakar. Jadi kalori sebenarnya pada dasarnya berkebalikan. Ini maaf ya, ada kesalahan peletakan. Kalori jika dia semakin tinggi akan lebih baik, tetapi kadar air diharapkan sekecil. Yang ketiga, kandungan zat terbang atau volatil matter, bagian dari briket di mana berubah menjadi volatil produk bila briket tersebut dipanaskan tanpa udara pada suhu sekitar 90 derajat Celcius. Untuk kadar zat terbang, 40% pada pembakaran akan mulai nyala yang panjang dan memberikan asap yang banyak. Sedangkan untuk kadar volatil yang rendah, 15-25%, itu sangat disenangi dalam pemakaian karena asap yang dihasilkan pun juga sedikit. Untuk zat terbang ini pada dasarnya adalah faktor ketika kita dalam tahap preparasi. Sebaiknya adalah pada saat preparasi kita mengusahakan zat terbang itu sudah habis ataupun sudah mendekati tidak banyak yang ada dalam sampel ataupun bahan baku kita. Sehingga dihasilkannya pun
watt meter pun akan mendekati 15 sampai 25%. Kadar abu, semua briket mempunyai kandungan zat anorganik yang dapat ditentukan jumlahnya sebagai berat yang ditinggal jika dipakar secara sempurna. Zat yang ditinggal disebut dengan abu. Ini adalah otomatis hasil ketika kita membakar arang ataupun bisa digunakan briket arang itu kita bakar, maka kadar abu pun akan tampak hasil akhirnya atau produk hasil akhirnya. Sehingga memang kadar abu pun juga dikatakan di sini memberikan pengaruh pada kualitas. Dalam hal ini sebaiknya kadar abu sendiri juga tidak menjadikan maksimumnya, nanti ada sendiri di situ akan kita lihat ada kategori standar tersendiri. Yang kelima, nilai kadar karbon. Ini adalah pengurangan angka 100 dengan jumlah kadar air, kadar abu, dan jumlah zat terbang. Jadi kadar karbon ini akan kita dapatkan dari hasil pengurangan nilai dari kadar air dari sampel tersebut, kadar abu, dan jumlah zat terbang. Ini adalah berbagai gambaran sifat fisik dan kimia briket arang komersial. Ini pada skala internasional ya, ini saya ambil sebagai contoh. Karena memang beberapa arang pun juga bisa sampai ke ekspor ya. Nah, kadar air ini adalah sekitar 6 sampai dengan 8, kadar abunya 3 sampai dengan 6. Nah, ini masing-masing kategori memiliki nilai, masing-masing negara memiliki nilai tersendiri. Nah, sehingga pada dasarnya nilai kalorinya pun bisa dikatakan antara 6.000 sampai dengan 7.000. Standar kualitas briket ini secara umum adalah maksimumnya 8. Kenapa saya merujuk pada kategori briket arang kayu di sini? Karena publication dalam arti untuk briket sekam memang belum maksimum, dalam arti masih pada briket arang yang dominan. Mengingat seperti yang disinggung di awal, potensi limbah biomasa kayu ataupun ya biomasa kayu itu memiliki 70% potensinya. Sehingga untuk sekam hanya beberapa pada skala mungkin penggunaan masih ke masyarakat, dalam arti untuk ke industri belum terlalu banyak. Nah, hingga kadar air sifat standarnya pun saya mengambil pada posisi di sini. Kadar air maksimal pendekatannya adalah penggunaan pendekatan briket arang. Kadar airnya maksimal 8, zat terbangnya 15%, nilai kalorinya 5.000, dan kadar abunya adalah maksimum 8. Kemarin memang pada dasarnya untuk briket yang saya fokuskan ketika pengambilan itu tidak terlalu maksimal karena saya masih pada pengolahan limbah secara umum. Dalam hal ini yang saya tekankan adalah penggambaran dari sekam sebagai bahan bakar langsung. Menurut itu sedikit gambaran saja. Jadi, nah terakhir adalah kelebihan briket. Secara umum kita bisa ambil bagian bahwasanya dia yang pertama adalah dapat menghasilkan panas pembakar yang cukup tinggi. Yang kedua, asapnya pun dihasilkan lebih sedikit daripada arang konvensional sehingga meminimalisir pencemaran udara. Kita mengharapkan green juga dalam arti green environment atau green product, green synthesis ataupun dalam arti green application. Jadi kita mengharapkan juga asap itu juga dari hasil pembakarannya pun tidak maksimal. Bentuknya lebih seragam dan menarik, dan pembuatan bahan baku tidak menimbulkan masalah dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Ini titekannya, dalam arti adalah pencemaran lingkungan maksudnya kita tahu limbah itu sendiri sangat otomatis yang disinggung oleh Bu Alda dalam hal ini dalam pengabdian kali ini kan lebih merujuk pada bagaimana mengurangi limbah sekam padi yang bisa dikatakan sangat masih minim dalam aplikasi menjadi yang termanfaatkan, salah satunya sebagai energi alternatif. Pada kondisi tertentu juga menggantikan musim minyak tanah, kayu bakar. Nah, ini salah satunya poin kelima. Saya sedikit bercerita saja bahwasanya ketika saya mengambil poin pada tahun 2011 itu adalah ketika saat-saat awal LPG itu untuk gas LPG
gas melon ya, istilah seperti itu mulai diberlakukan. Beberapa masyarakat itu menjadi tidak familiar atau menjadi menakutkan. Makanya saya memberikan alternatif ketika beberapa gambaran selain juga karena juga menaiknya nilai dari ataupun harga minyak tanah saat ini. Yang keenam, lebih murah bila dibandingkan dengan minyak tanah ataupun arang kayu otomatis karena kita tahu sekam itu bisa dikatakan sangat-sangat tidak maksimum penggunaannya dalam arti limbah, menjadi limbah yang bisa dikatakan kita manfaatkan sehingga biayanya pun akan menjadi lebih ringan. Yang ketujuh, masa bakar pun jauh lebih lama daripada arang biasa. Ini beberapa riset otomatis masih, kalau kita bandingkan, satu lagi pernyataan terakhir bahwasanya membandingkan sekam dengan arang, pembakarannya memang masih cukup tidak melampaui si arang kayu, tetapi kita melihat sekam itu masih dalam kalori yang sudah saya singgung di awal, dia menjanjikan sebagai masa bakar yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Mungkin sekian tambahannya, mungkin ini sedikit gambaran yang saya lakukan pada tahun 2011 di Desa Bluntung Baru, saya sempat cerita, tetapi saya fokusnya ke sini, ke kompor sekam padi. Saya nggak memberikan gambar ya. Nah, ini beberapa. Dan yang ini adalah tambahan saja. Alhamdulillah sekarang Ibu Helda melanjutkan dalam hal ini karena beberapa kali saya melanjutkan ke arah briket itu masih belum lanjut. Entah ini karena persaingan dalam arti proposal ke pusat Jakarta, tetapi pada dasarnya semakin banyak yang memahami tentang potensi dari sekam sebagai bahan bakar alternatif itu cukup membuat banyak sekali hal baik, salah satunya adalah membantu masyarakat sekitar untuk pengetahuan maupun aplikasinya. Mungkin demikian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Dwi Rasi. Materi yang membuka wawasan kita yang dulunya bukan dulunya ya, yang sampai sekarang pun kita masih menggunakan arang kayu itu untuk bahan bakar. Ya, dimana kalau menggunakan arang kayu itu katanya kemasakan pun sedap. Nah, gitu. Nah, ini ada ilmu baru yaitu dari sekam padi. Tadi disebutkan oleh narasumber bahwa sekam padi ini limbahnya masih banyak dan melimpah dan belum dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai briket bahan bakar. Ya, jadi sebagai pengganti bahan bakar dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini bisa jadi usaha ya, Bu Rasi ya. Jadi bisa jadi usaha briket. Nah, gitu. Sebenarnya iya, benar. Sebenarnya ya Bu Rasi, ya ketika bahwasanya kemarin fokus saya sedikit menambahkan ya. Tadi gambarnya kemarin nggak saya tampilkan beberapa. Ya itu tadi saya cukup senang juga ketika Bu Helda mau mengarah ke sini. Tetapi ketika kemarin saya di Bluntung Baru itu di Gambut di situ, saya maunya lanjut ketika saya masih pada proses limbah sekamnya sebagai bahan bakar kompor. Saya nanti akan bukan gambar kompornya, itu bagus sekali, dia panasnya, kita bikin mie instan pakai kompor itu juga bisa gitu. Jadi dengan tanpa pengolahan sekam itu bisa asal keringnya. Nah, tapi lanjut ketika saya mau mengarah ke briket, ya itu dia rezeki saya tidak lanjut. Saya tidak dapat proposal. Berarti bisa dilanjutkan sama Ibu Helda ya, pengabdiannya ya Bu ya. Iya betul sekali, nanti bisa kerjasama. Iya, dengan adanya seperti ini kan akhirnya membuka wawasan kita, terus kita yang sedang WFH yang banyak di rumahnya mungkin bisa diisi dengan membuat briket. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke narasumber selanjutnya yaitu Bapak Ardian. Sebelum Bapak Ardian menyampaikan materi, saya bacakan dulu CV beliau. Beliau lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 27 Juni 1988. S1 dan S2 beliau itu di Universitas Negeri Malang, di UM. S1 pada selesai tahun 2011, sedangkan S2 selesai tahun 2014. Beliau ini mengambil double degree ya pada S1-nya. Awalnya mengambil jurusan kimianya, yang degree-nya, double degree-nya itu mengambil pendidikan kimianya.
Beliau mulai mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari sejak tahun 2014 hingga saat ini. Saat ini juga beliau dipercaya menjadi salah satu editor jurnal Zahra dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau dan editor jurnal Al-Aska PGMI UIN Antasari. Sebelum Bapak Ardian memaparkan materi, bagi kawan-kawan mahasiswa atau Bapak Ibu peserta yang mempunyai pertanyaan, bisa disimpan terlebih dahulu, nanti bisa disampaikan melalui chat Google Meeting. Nah, itu di sebelah kanan itu kan ada chat. Nah, itu bisa menyebutkan nama, asal, tujuan pertanyaan, lalu pertanyaannya. Atau mungkin jika nanti memang waktu masih memungkinkan untuk bertanya langsung, saya persilakan kepada peserta untuk bertanya secara langsung. Baik, kepada Bapak Ardian Trio Wicaksono, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ratna Kartika Irawati, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur patut kiranya kita aturkan kepada Allah SWT karena berkatnya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti webinar BRICAT sebagai salah satu energi alternatif pada hari ini. Salam salam tercurahkan pada putra kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya sampai hari akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abdul Basir SAG MAG selaku Ketua Prodi Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Yang saya hormati Ibu Helda Rahmawati SSI MPD selaku Ketua Pelaksana kegiatan webinar pada pagi hari ini. Dan yang terhormat kepada Ibu Dwi Rasi Mujianti SSI MSI selaku narasumber dari Universitas Lambung Mangkurat, dan juga Ibu Ratna Kartika Irawati SPD MPD selaku moderator pada kegiatan ini, serta para peserta yang hadir yang ikut berpartisipasi pada kegiatan pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait BRICAT sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan, yang tadi juga sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Ibu Kasih dengan paparan-paparan beliau. Saya di sini hanya sedikit menambahkan begitu terkait BRICAT. Baik. Apakah kelihatan PPT saya? Maaf, Bapak Ibu. Kelihatan Pak Ardian. Oke. Baik. Webinar terkait BRICAT, energi alternatif ramah lingkungan. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, banyak sekali sumber energi alternatif. Sampai saat ini kita masih menggunakan bahan bakar fosil yang itu merupakan bahan... Slide-nya di slide-show, lupa di slide-show kan. Oh, gitu. Biar bagus tampilannya. Gitu. Terima kasih, Bu. Nah, baik. Banyak sekali sumber energi alternatif karena sampai saat ini sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil yang itu sifatnya tidak bisa diperbaharui karena sering digunakan akan habis nanti. Nah, oleh karena itu kita perlu memikirkan sumber energi alternatif. Banyak sekali sumber energi alternatif, yakni di sini ada air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan juga bahan bakar bio. Nah, untuk pembahasan pada pagi hari ini, kita fokus terhadap bahan bakar bio. Nah, bahan bakar air sendiri ini ya, digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air.
Ya, banyak PLTA yang kita jumpai di Indonesia, karena wilayah Indonesia 2/3 wilayahnya adalah berupa lautan, sedangkan sepertiganya berupa daratan. Air juga bisa digunakan sebagai kincir air, nanti yang bisa menghasilkan energi. Salah satu contohnya negara yang menggunakan kincir air adalah Belanda. Kemudian angin itu juga bisa digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga angin dan juga kincir angin. Matahari sendiri sebagai sumber energi yang terus-menerus kita gunakan, itu biasanya digunakan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, kemudian untuk pembangkit listrik tenaga surya, dan juga untuk pengeringan. Biasanya kalau untuk masyarakat digunakan untuk dalam skala rumah tangga, untuk pengeringan baju, makanan, ataupun yang lainnya. Berikutnya, panas bumi. Panas bumi ini juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik, begitu ya. Gelombang laut juga digunakan untuk pembangkit listrik. Sedangkan yang terakhir adalah energi alternatif berupa bahan bakar bio untuk kebutuhan rumah tangga dan listrik. Jadi nanti energi ini yang sebagai energi alternatif yang kita bahas untuk diskusi pada pagi hari ini, karena keberadaannya banyak begitu, dan ini berasal dari makhluk hidup yang bisa kita gunakan karena itu bersifat bisa diperbarui. Nah, energi biomasa itu dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil atau minyak bumi karena beberapa sifatnya yang menguntungkan. Yang pertama, dapat dimanfaatkan secara lestari karena sifatnya dapat diperbarui atau renewable resource. Karena bisa kita gunakan dari tumbuh-tumbuhan itu banyak ya, dari hewan ternak, dari kotoran, itu banyak dari sampah-sampah begitu. Kemudian yang berikutnya adalah relatif tidak mengandung sulfur sehingga tidak menyebabkan polusi udara. Nah, dan ini yang mengakibatkan bahwa bahan bakar yang atau energi yang berasal dari biomasa itu bersifat ramah lingkungan karena meminimalisir adanya polusi udara. Yang keempat, yakni mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya hutan dan pertanian. Kita tahu bahwa di wilayah Indonesia termasuk wilayah yang masih banyak hutannya sebagai paru-paru dunia. Meskipun juga ada juga pengundulan hutan, tetapi sebagian besar masih terdapat hutan. Tentunya selain hutan kita juga memiliki wilayah pertanian dengan berbagai macam hasil, ya, seperti padi, tongkol jagung, tebu, kayu, dan lain-lainnya. Hal itu nanti bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku atau bahan dasar energi alternatif. Nah, beberapa biomasa yang sering dijumpai yakni limbah kayu, ya, karena banyak hutan sehingga menghasilkan kayu dan kayunya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan rumah tangga seperti mebel dan lain-lainnya. Tentunya itu pun juga menghasilkan limbah. Kemudian ada sekam padi. Nah, karena di negara Indonesia bahan bakunya adalah beras, nah, dan itu juga berasal dari padi, sehingga itu pun juga menjadi produk samping, ya, sekam padi. Jerami itu juga bisa digunakan sebagai biomasa dari tumbuhannya padi sendiri. Kemudian ampas tebu, ya, yang digunakan untuk bahan pembuatan gula, itu juga masih menjadi produk samping yang kurang dimanfaatkan. Tempurung kelapa banyak juga kita jumpai di pasar-pasar, bisa juga dibuat kerajinan, tetapi fokusnya kita memanfaatkan tempurung kelapa untuk biomasa sebagai energi alternatif bahan bakar. Dan yang terakhir di sini ada kotoran ternak. Jadi kotoran ternak bisa berasal dari kotoran sapi ataupun kambing ataupun hewan ternak yang lainnya yang itu bisa digunakan.
biasanya digunakan untuk biogas begitu. Nah, fokus kita pada sekam padi. Sekam padi ini merupakan hasil sampingan dari produksi pertanian yang keberadaannya cukup melimpah di Indonesia. Termasuk kalau kita melihat di daerah Kalimantan Selatan terutama, fokusnya kita ke daerah Kabupaten Banjar, itu terkenal dengan beras gambut. Kemudian juga ada beras anjir. Nah, itu beberapa daerah penghasil beras. Nah, tentunya ketika suatu daerah itu menghasilkan banyak beras, berarti di sana juga terdapat banyak sekam padi yang masih bisa digunakan untuk diolah lagi agar lebih bermanfaat. Salah satunya sebagai energi alternatif. Nah, proses penggilingan padi yang biasanya kita makan sehari-hari tersebut biasanya menghasilkan sekam sekitar 20-30%. Ini adalah jumlah yang besar dari bobot gabah, ya. Dedak itu sekitar 8-12%, dan berasnya sendiri sekitar 50-63%. Yang kita manfaatkan untuk kita konsumsi sehari-hari untuk makan biasanya yang 50-63% itu. Kemudian sekam padi itu sebagian besar terdiri atas serat kasar yang berguna untuk menutupi kariopsis. Jadi lapisan keras yang terdapat di dalam beras itu tadi. Jadi sebagai pelindung atau penutup karena isinya padi berupa padi. Dari sekam padi nanti kita akan ubah menjadi briket. Nah, fokus kita kepada briket itu adalah gumpalan arang yang terbuat dari bahan lunak yang dikeraskan. Ini menurut Kurniawan dan Mortono pada tahun 2008. Pada referensi yang lain menyebutkan briket merupakan perubahan bentuk material yang pada awalnya berupa serbuk atau bubuk seukuran pasir menjadi material yang lebih besar dan mudah dalam penanganan atau penggunaannya. Nah, energi yang terkandung di dalam briket tergantung dari konsentrasi metana atau CH4. Semakin tinggi kandungan metananya, maka semakin besar kandungan energi atau nilai kalor pada briket tersebut. Syarat briket yang baik adalah briket yang permukaannya halus dan tidak meninggalkan bekas hitam di tangan, begitu. Karena itu syarat briket dikatakan baik. Kemudian bahan perekat ada dua macam, ya. Ada perekat yang berasap, itu biasanya menggunakan tar, pitch, clay atau molas, dan juga perekat yang kurang berasap, yakni bisa dengan pati, dextrin ataupun tepung beras, ya, atau juga dengan tanah liat. Nah, kriteria bahan bakar itu yang pasti yang pertama mudah dinyalakan, karena kita fokusnya itu adalah sebagai bahan bakar. Bahan bakar itu mudah dinyalakan. Yang kedua, emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung racun, karena nanti membahayakan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Dan tentunya seperti uang yang kita simpan juga harus tahan lama. Dalam briket pun ini kedap air dan tidak berjamur bila disimpan dalam waktu yang lama, karena nanti bisa disimpan dalam beberapa waktu yang lama untuk sebagai persiapan. Dan yang keempat, menunjukkan upaya laju pembakaran yang baik. Jadi nanti laju pembakarannya bisa merata pada seluruh permukaan briket. Jadi seperti gambar yang ada di sini, ya. Jadi ini pembakarannya baik karena bisa merata ke semua bagian dari briket itu sendiri. Nah,
seperti yang disinggung oleh Ibu Rasi tadi, bahwa memang bentuknya berbeda-beda. Ya, jadi memang banyak bentuknya, tergantung para pembuatnya maunya yang seperti apa. Yang pasti nanti disesuaikan dengan kebutuhannya, mau perlu untuk apa. Jadi semakin besar bentuknya, maka kegunaannya juga semakin besar. Begitu. Kalau untuk skala rumah tangga, untuk ukuran yang kecil sudah bisa. Nah, ini tabel kualitas beberapa briket arang dari berbagai negara, ada Inggris, Jepang, Amerika, dan Indonesia. Nah, ini juga sudah tadi disampaikan oleh Ibu Rasi. Jadi di Indonesia sendiri ada kriterianya. Kadar air sekitar 7,57%, abunya 5,51% dengan rapat massa 0,4407 gram per centimeter kubik, dan nilai kalorinya adalah 6.814,11 kalori per gram. Jadi ini ketentuan untuk mutu briket yang saya ambil dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Nah, ini jadi ketentuan yang ada dari berbagai negara. Jadi di berbagai negara pun juga masih menggunakan briket, terutama untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau LPG kalau di istilah di negara kita. Begitu mungkin di Jepang sudah menggunakan solar cell sampai seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara bahan untuk pembuatan briket. Karena kita fokusnya pada sekam padi, sebenarnya briket itu banyak juga yang bisa digunakan. Kalau untuk daerah Banjar itu banyak saya jumpai tumbuhan paku-pakuan, itu yang banyak sekali karena tumbuhan liar, itu bisa juga digunakan untuk briket. Tapi fokus kita adalah pada sekam padi yang jumlahnya sangat melimpah. Yang pertama tentunya arang sekam padi, kemudian bahan perekat, ini bisa menggunakan tanah liat atau tepung kanji, bambu atau pipa paralon dengan diameter 10 cm, tinggi 7 cm. Untuk yang nomor 3 ini nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ya, jadi bisa bentuknya segi 6, segi 4, kubus, kemudian tabung, jadi sesuai kebutuhan. Media penjemurannya terdiri dari papan, ataupun kayu, ataupun strimin kawat. Kemudian cara pembuatan, ya, encerkan satu bagian tanah liat atau tepung kanji dengan 9 bagian air. Berikutnya, ambil satu bagian larutan yang terbentuk, kemudian tambahkan 7 bagian arang sekam padi. Aduk hingga merata menjadi adonan yang siap untuk dicetak. Untuk mencetak, masukkan adonan ke dalam bambu atau pipa paralon, lalu dipadatkan. Jadi bisa menggunakan alat, bisa dengan manual. Jadi yang saya sampaikan ini dengan menggunakan manual. Kalau yang Ibu Rasi tadi dengan ada alat untuk pemompanya, kalau ini dengan manual. Ya. Kemudian keluarkan briket yang sudah berpadatan dari dalam bambu atau pipa paralon perlahan-lahan dan keringkan. Briket diletakkan dengan tersusun rapi pada permukaan papan atau kayu penjemuran. Jemur merata pada sinar matahari hingga benar-benar kering dan kandungan airnya sudah hilang. Lama pengeringan tergantung kondisi cuaca. Jadi memang dengan cara manual ini dalam tahap pengeringan kita memerlukan energi matahari. Jadi keringnya biasanya kalau energinya panas matahari cerah itu bisa sampai 1 hari bisa. Kalau ternyata kurang stabil bisa 2-3 hari. Jadi tergantung kondisi cuaca. Penggunaan briket itu sudah banyak dilakukan di Indonesia dan ini juga sudah masuk ke dalam beberapa jurnal. Beberapa yang saya ambil yakni yang pertama dari Ibu Sumaryati dan kawan-kawan di Desa Pandawan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat di Desa Pandawan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi bisa digunakan untuk mahasiswa, nanti bisa digunakan sebagai salah satu kegiatan ketika KKN, tapi bukan pada saat pandemi. Ya, pada saat
pandeminya sudah lewat, pada saat normal bisa digunakan untuk kegiatan KKN. Kemudian di Takalar ya, juga menggunakan ini dari limbah pertanian di desa di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Nah, ini gambar salah satu tungkunya, jadi nanti bentuknya juga disesuaikan dengan kebutuhan begitu. Jadi memang harus menggunakan tungku yang khusus. Ya, tungkunya bisa dari tungku yang seperti ini ataupun dari tanah liat ataupun dari semen. Begitu. Kemudian yang ketiga, ini juga dilakukan di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Desa Cilayung. Penggunaan briket ini juga untuk pengabdian masyarakat. Karena apa? Kondisi sekarang kita tahu bahwa minyak tanah, juga LPG itu kan juga sudah jumlahnya terbatas dan tidak bisa datang setiap minggunya, tidak bisa dipastikan. Sehingga masyarakat harus bisa memutar kota, memutar kreativitasnya agar dapur tetap berasap. Salah satunya bisa menggunakan briket sebagai alternatif bahan bakar. Nah, untuk para mahasiswa semuanya dan juga Bapak Ibu, selamat mencoba dan semoga nanti terutama untuk Bu Helda dan kawan-kawan bisa menjadi pengusaha briket karena ini bahannya masih banyak terdapat dan masih menjadi produk samping yang kurang dimanfaatkan. Sehingga selamat mencoba dan menjadi pengusaha briket, #energi alternatif. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Ratna selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ardian. Tambahan materi ya dari Bapak Ardian. Yang jadi pertanyaan saya Pak Ardian sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan para peserta. Iya, silakan. Tadi kan ada, kalau kita tahu kan bahwa padi itu jenisnya bermacam-macam. Apakah sekamnya itu nanti juga yang kita gunakan dari bermacam-macam padi itu juga berpengaruh pada kualitas briket yang akan kita buat? Nah, seperti itu Pak Dian. Apakah baik, terima kasih Ibu Ratna. Jadi pada dasarnya memang padi itu berbagai macam jenisnya. Jadi tergantung jenis padi yang digunakan, ada yang bermacam-macam itu. Nah, briketnya sendiri nanti ketika pembuatan sekam padi itu adalah pengaruhnya hanya kepada proses pembuatannya. Jadi jenisnya padinya sendiri tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh dalam proses hasilnya adalah nanti pada sisi pembuatannya, volatimeter, jadi zat terbangnya, kemudian nanti pada saat pengeringan, penggunaan perekat. Nah, pada saat itu yang berpengaruh. Untuk yang jenis padinya itu tidak terlalu berpengaruh pada briket itu sendiri. Karena nanti ketika briket itu sudah dibakar, kemudian dicampur perekat, dicetak, dipanaskan. Nah, proses pembuatannya itu yang berpengaruh terhadap laju dari pembakaran. Begitu Ibu Ratna. Oke, Pak Tian, terima kasih. Jadi yang berpengaruh itu pada proses pembuatannya, begitu ya? Perakatnya apa, lalu mungkin lama pengeringannya seperti apa. Saya jadi tahu bahwa briket ini bentuknya bermacam-macam ya, ada yang silinder, terus ada yang kubus, terus ada yang berlubang heksagonal seperti itu. Nih ada artnya ya, ada seninya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke diskusi tanya jawab. Di chat saya sudah membaca ada 3 penanya. Langsung saja ya saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Murni. Ibu Murni menanyakan, jika briket sudah dibuat namun tidak memenuhi standar, apakah bisa diolah ulang? Jika bisa, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pengolahan ulang tersebut? Mungkin langsung saja dijawab dari Ibu Dwinasi mungkin yang pertama. Ya, terima kasih tadi dari Ibu. Sebenarnya kalau menurut saya proses kalau kita mengarah pada briket yang standar dalam hal untuk penggunaan aplikasinya atau seperti itu,
tetap kita harus mengubah materi dari ataupun briket tersebut. Dalam hal ini perlu pengolahan lebih lanjut, minimal apakah, karena kan tadi sempat disinggung ketika syarat briket secara umum kan ada semacam lisensi, ada semacam panduannya tersendiri. Ketika itu tidak bisa, maka otomatis kita gunakan. Penggunaannya pun mungkin kalaupun kita paksakan, kalau saya itu hanya pada akan menjadi mengurangi kalor yang akan dikeluarkan oleh si briket tersebut sehingga tidak maksimal. Mungkin itu Bu Ratna dari saya. Oke, terima kasih. Dari Bapak Ardian mungkin mau menambahkan? Begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalaupun briket tidak bisa digunakan, berarti kan nanti perlu ada perbaikan, baik itu dari sisi komposisi antara bahan-bahan yang digunakan, antara komposisi arang sekam padinya, kemudian bahan perakatnya, pada saat proses percetakan sampai pemanasan. Tentunya nanti kalau misalnya tidak bisa digunakan, briket itu bisa dihancurkan kembali, begitu. Jadi nanti, tapi memang butuh tenaga yang lebih kuat lagi. Kemudian nanti dengan komposisi tertentu bisa dibuat ulang, begitu. Tetapi nanti jangan dicampur dengan yang awal, seperti itu. Jadi nanti karena memang semuanya ini kan limbah organik dari biomasa itu bisa dibuat ulang atau didaur ulang, begitu. Jadi nanti memang yang perlu diperhatikan adalah proses pembuatannya, takarannya itu sampai dihasilkan briket yang dengan nyala yang maksimal. Itu Ibu Ratna. Oke, terima kasih para narasumber. Bagaimana Ibu Murni? Apakah ada balikan? Ibu Murni? Mungkin sudah terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fahru Zaki yang menanyakan, benarkah briket dari batu bara kalorinya lebih tinggi dibandingkan dengan biomasa? Apakah ada penelitian mix batu bara dan sekam padi menghasilkan kualitas briket lebih baik? Bagaimana cara mendapatkan alat pencetak briket atau yang membuatnya itu dengan mudah? Nah, mungkin dari Ibu Dwi Rasi bisa menjawab. Terima kasih Bu Ratna. Kalau dalam hal ini penelitian dari tadi pertanyaan pertama adalah dari batu bara, apakah kalori yang lebih tinggi? Iya, maksudnya dia memiliki tingkat kalori yang lebih tinggi. Akan tetapi kita tahu efek negatif dari penggunaan batu bara yang meninggalkan zat terbang yang cukup tinggi, as, salah satunya seperti itu. Sehingga alternatifnya yang tadi sempat disinggung sebagai biomasa yang ramah lingkungan atau bisa dikatakan yang bisa dikatakan juga mudah diperbarui, itu sebenarnya lebih menjanjikan. Nah, yang kedua kaitannya ke penelitian yang berkaitan dengan batu bara dengan sekam padi, beberapa yang saya lihat masih belum, tetapi sebenarnya kalau melihat dari komposisi penggunaan bersama itu bisa saja dimenjadikan, tetapi kita harus melihat karena kita mengarah pada pemanfaatan dari arang yang dicampur antara si batu bara dan sekam. Sebaiknya memang kita meminimalisir dari adanya beberapa pengaruh, misalkan salah satunya tadi ya, untuk kalau briket itu adalah tidak menghasilkan emisi yang cukup gas beracun, salah satunya seperti itu. Atau bisa dikatakan hal negatifnya di situ kalau kita lihat dari batu bara. Jadi sebenarnya hal secara konkretnya memang saya belum mendapatkan dalam pengetahuan saya untuk penggunaan bersama batu bara dan sekam padi, karena memang komposisi sebenarnya pemanfaatan dari arang sendiri pun mereka sama-sama punya. Jadi, tetapi untuk sebagai briket yang baik dan yang mengarah ke renewable ataupun yang ramah lingkungan itu akan berbeda satu hal yang lainnya. Nah, untuk yang menggunakan dari alat tadi pencetakan briket, kalau sedikit saya bercerita, itu ketika saya pengabdian tahun 2011, saya memang memesan, Pak. Saya memesan alat cetak briket karena mengingat kalau kita mencetak secara manual itu kelemahannya adalah pencetakannya tidak terlalu maksimal, dalam arti
sebelumnya saya sudah studi dalam artian mengarah pada pabrik briket yang ada pada Plehari. Waktu itu adalah briket dari kelapa sawit. Kalau tidak salah seperti itu. Sebelumnya saya studi, kemudian saya lihat dari alatnya, tapi skala mereka skala besar, jadi saya mengambil skala kecil karena kita ke masyarakat. Jadi kemarin saya pesan, salah satunya di BLK. Kalau di Banjarmasin di sini, kalau di wilayah Kalsel ataupun di tepatnya saya wilayah Banjarbaru, kerja saya di MIPA Banjarbaru. Jadi saya kemarin ada sedikit gambaran di BLK, bisa kita pesan alat cetak tiket di situ. Jadi kita bisa pesan apapun, dalam arti sebenarnya bisa juga di luar, tapi mengingat di sini bisa, jadi kami pesannya di BLK. Begitu Bu Ratna. Bagaimana Bapak Fahru Zaki? Ya, terima kasih Ibu jawabannya. Oke, sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Nah, selanjutnya dari Ibu Kamaria, beliau ini bekerja di SMA N1 Mekarsari Batola. Beliau menanyakan ketika berpengalaman membuat briket saat mengikuti LKTI Prodi Kimia tahun 2018 di ULM, menemukan beberapa kendala, beberapa kendala pada kelemahan dari briket itu sendiri, yakni harus menggunakan kompor atau tungku khusus agar asap tidak banyak dikeluarkan. Apakah ada solusi dari masalah asap ini sendiri? Mungkin bergantian kepada Bapak Ardian Trio Wicaksono. Oke, terima kasih Ibu Ratna. Baik Ibu, pertanyaan dari Ibu Kamaria. Menurut saya terkait asap ini, nanti yang pertama dilihat dulu dari bahan perakat yang digunakan. Jadi pilihlah bahan perakat yang sifatnya organik, yang bisa mudah dengan ditemui, yakni dari pati ataupun tepung kanji ataupun tepung beras. Dan itu adalah bahan perakat yang meminimalisir timbulnya asap. Kemudian terkait kompornya, jadi memang kompornya yang digunakan adalah kompor khusus yang didesain khusus, diperuntukkan untuk briket. Jadi bukan seperti kompor yang sekarang kita jumpai seperti LPG ataupun minyak tanah. Jadi memang kompor khusus yang diperuntukkan untuk bahan bakar briket, ya, dengan kondisi tertutup. Kemudian api hanya bisa keluar dari ujung di salah satu sisi kompor. Jadi itu yang pertama diperhatikan terkait bahan perekat yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah kompor yang didesain adalah kompor khusus yang diperuntukkan untuk penggunaan briket. Demikian, Bu Ratna. Iya Pak. Ada tambahan dari Ibu Dwi Rasi? Untuk tadi ya yang di bagian LKTI tadi ya. Oke, kompornya Kak ada yang khusus. Kembali lagi ketika kita ya bukan kompor khusus tadi juga. Nah, kalau tadi sudah cukup mewakili dari Pak Ardian dalam waktu penggambarannya tadi, tapi balik lagi bahwasanya memang harus kita lihat komposisi. Sebenarnya banyak sekali juga beberapa penelitian. Kalau kita melihat briket ini kan semacam pengalihan teknologi dari hasil riset juga seperti itu. Jadi tidak semata-mata hanya mencampurkan, kemudian menjadikan suatu bentuk arang, kasih kanji, selesai. Ada beberapa komposisi yang harus dipertimbangkan di situ. Salah satunya itu nanti arahnya terstandarisasi, dalam artian berapa kadar abunya, kadar kalorinya, dan sebagainya, sehingga masuk pada syarat tersebut. Sehingga ketika tadi kembali pada kasus adik tadi ada SMA yang membuat berarti mendapatkan asap dan sebagainya, itu berarti komposisi masih belum maksimal pada yang diharapkan, dan sehingga perlu adanya pengalihan komposisi yang lainnya. Nah, yang kedua tadi sempat disinggung adalah penggunaan kompor. Iya, tetap harus ada kompor khusus. Tetap harus ada kompor khusus ketika kita menggunakan briket. Tadi sempat disinggung, saya tidak memberikan kompor tadi, lupa. Di Pak Ardian tadi cukup banyak contohnya kompor dari tungku ataupun briket. Nah, itu memang harus menggunakan kompor khusus atau tungku khusus untuk menggunakan briket. Begitu Bu Ratna. Oke, terima kasih.
Mungkin ini ada 2 pertanyaan, jadi sekaligus saya bacakan. Mungkin bisa nanti Ibu Duyasi dan Bapak Ardian bergantian menjawab. Yang pertama dari Saudari Valensi Femintasari dari Jember. Pertanyaannya adalah briket ini kan sebenarnya sudah cukup lama, tapi mengapa sangat jarang di masyarakat? Lalu pertanyaan kedua, itu jika kandungannya yang paling penting adalah metana, bagaimana agar pembakaran berlangsung sempurna sehingga tidak ada emisi karbon monoksida atau produk pembakaran yang tidak diinginkan? Lalu kemudian dari Bapak Nasruddin Taher, apakah memungkinkan jika membuat briket itu tanpa perekat? Lalu apa kendalanya? Pertanyaan yang selanjutnya yaitu kenapa tidak ada analisa sulfur sehingga diklaim emisinya aman? Karena seperti batu bara sebagai bahan bakar, kadar sulfur itu menjadi parameter penting untuk ditampilkan dan disyaratkan rendah kandungan sulfurnya. Nah, mungkin seperti itu. Bisa Bapak Ardian dulu kah yang menjawab? Monggo silakan. Baik. Terima kasih Ibu Ratna. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Valensi Femintasari dari Jember. Pertanyaan pertama, jadi memang briket ini juga sudah cukup lama berada di Indonesia, begitu, dan ini sebagai bahan alternatif. Kenapa masyarakat kok masih belum pindah ke sana? Karena memang rata-rata masyarakat ingin hidupnya ekonomis, seperti itu, cepat dan tidak menyusahkan. Karena kita tahu sendiri ketika memang ini pengelolaannya secara pribadi atau rumah tangga, artinya kan memang harus mengumpulkan bahan, menggunakan alat, seperti itu. Jadi memang kalau dari sisi masyarakat lebih cenderung yang suka yang cepat, seperti itu. Nah, makanya bahan bakar yang sekarang ada, masyarakat cenderung langsung menggunakan LPG yang lebih mudah, tinggal beli sudah dapat. Tapi kalau ketika menggunakan briket itu kan memang masih mengolah. Kemudian terkait bahan bakar metana, jadi memang yang di sana adalah bahan bakar metana dan memang nanti ada pasti emisi dari karbon monoksidanya, makanya kan bisa dikurangi dengan karbonasi sehingga zat terbang atau volatimeternya bisa berkurang. Jadi memang ada tahap-tahap tertentu dari pembuatan briket itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang dari Bapak Nasruddin. Nah, briketnya, fungsi perekat di sana adalah untuk meminimalisir atau merekatkan antara bahan yang satu dengan bahan yang lain, jadi supaya nanti bisa padat. Jadi kalau misalnya bahan perekatnya tidak digunakan, artinya kan banyak rongga di sana, dan itu nanti akan mengurangi atau menimbulkan laju pembakarannya juga terganggu, karena dari hasil briket nanti kan diharapkannya laju pembakaran itu bisa stabil dan juga panasnya merata, begitu. Itu Ibu Ratna. Terima kasih. Dari Ibu Dwi Rasi mungkin ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan Ibu Valensi dan Bapak Nasruddin. Gambaran dari apa namanya? Pak Nasruddin. Saya tadi kalau untuk yang Bu Valensinya sepertinya dua pertanyaan itu ya, Bu Ratna. Oke, menyambung juga ada beberapa kaitannya yang berkaitan dengan Pak Nasruddin, bahwasanya kaitannya kalau melihat dari gas metana maupun ke arah karbon monoksida, ini kan arahnya juga saya sempat singgung apa namanya, ini ya salah satunya tentang kendala apakah dia bisa, saya nanti mungkin yang metana menyambung ke sulfur ya, nanti ada ke situ. Nah, yang pertama mungkin saya mau jawab yang ke ini tadi sempat singgung oleh Pak Tia, sudah cukup maksimal juga jawabannya. Sebenarnya bisa atau tidak? Iya bisa, mampu. Tetapi kan kita melihat fungsi perekat itu tujuannya adalah untuk bisa mengkontakkan ikatan antara permukaan dalam artian untuk supaya arang itu bisa maksimum dalam hal ini pembakarannya atau
kalorinya. Sehingga merekomendasikan konkretnya adalah tetap harus penggunaan perekat. Karena saya singgung di PPT saya itu ada 2 bagian, bisa tidak atau bisa iya. Tapi kita lebih rekomendasi di situ. Nah, yang kedua, kenapa tidak ada analisis sulfur? Sebenarnya untuk penggambaran dari briket sekam padi, beberapa riset saya memang belum maksimal mengarah ke riset saya. Beberapa ini akan merujuk ke briket sekam padi. Mahasiswa saya dan saya suruh mengkaji lebih dalam lagi tentang komposisi sampai dengan ke ujinya nanti. Tetapi tidak mengindahkan pula memang ada penggambaran dalam hal ini berasal emisi itu sendiri. Maaf ya sebentar. Tentang emisi tadi, bahwasanya ada pengaruh tersendiri ketika ada sebenarnya bahan tambahan supaya memang emisi dari sulfur tidak ada. Dalam hal ini kita itu tidak saya tambahkan di PPT. Ada beberapa riset yang sudah saya baca ataupun hasil dari jurnal penggambaran bahwasanya briket pembuatan sekam itu sendiri atau briket bisa kita penambahkan kapur untuk bisa mengurangi emisi dari gas sulfur dioksidanya itu sendiri. Nah, itu memang untuk kita membandingkan dengan batu bara, otomatis akan lebih dominan maksimum si batu bara dibandingkan pada si sekam itu sendiri. Nah, sehingga tadi kalau pernyataan dari Pak Nasruddin bahwasanya tetap bahwasanya bukan mengindahkan bahwasanya murni sekam itu dikatakan aman maksimum tidak, akan tetapi negatif dari dibandingkan dengan bahan bakar atau sumber lain itu lebih dominan, lebih kecil dibandingkan dari yang batu bara itu. Sehingga memang kalau untuk sulfur pastinya ada, tetapi memang tadi sempat beberapa yang saya kaji belum muncul di situ ya. Jadi tadi sempat di awal kan saya menggambarkan masih mengarah ke sana. Pengaruh penambahan perekat apakah bisa menyumbang kenaikan kadar abu? Otomatis pastinya ada, akan tetapi tadi sempat disinggung di awal bahwasanya itulah saya tidak menggunakan satu porsi riset dalam arti briket sekam padi dengan komposisi yang mana yang lebih baik, tetapi karena memang beberapa komposisi jika dia maksimum maka kadar abu yang diharapkannya pun juga akan lebih kecil, atau intinya kan arahnya nanti kalau kita paksa ke skala industri juga lebih baik. Jadi sebenarnya kalau untuk skala industri lebih ke depannya lagi itu masih sangat masih sangat jauh ya, akan perlu lagi riset untuk melihat komposisi yang baik dan untuk mengarah ke standar dari tiket sesuai dengan yang kita harapkan atau mendekati minimal. Kalau tadi kalau Pak Anas ini lebih ke cost ya, cost operasional, jadi otomatis itu perlu adanya suatu riset lanjutan seperti itu. Jadi tadi kalau dengan metana tadi menyambung, otomatis kalau dari metana ya komposisi berkaitan, dalam arti ketika kita mengarah pada, sebenarnya kalau yang disinggung hal ini komposisi persentase tergantung dari hasil rujukan yang mana yang kita mau lihat ya. Beberapa mungkin kalau Bu Helda kan nanti akan praktek, beliau merujuk pada jurnal beberapa, mungkin itu yang sudah menurut komposisi Bu Helda itu benar ataupun mendekati dengan standar yang sesuai seperti itu. Sehingga kalau kita mengarah pada penggambaran yang sesuai, maka otomatis kandungan ataupun metana yang kita harapkan dalam arti tidak akan ada itu bisa terjadi seperti itu. Pembakaran pun akan menjadi maksimal. Begitu Bu Ratna, mungkin pengantar terakhir dari saya. Baik, terima kasih para narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari peserta. Mungkin begitu ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, saya kira cukup sekian diskusi kita pada siang hari ini, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 11.52, sebenarnya sudah, mohon maaf, agak lebih dari jadwal yang telah kita tentukan. Mungkin sekian dari pemaparan para pemateri dan diskusi tentang energi alternatif ramah lingkungan, yaitu briket yang bisa dibuat dari sekam padi. Semoga semuanya bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya kembalikan kepada MC? Atau mungkin Ketua Pelaksana?
ketua pelaksana ini sambil pelatihan. Bisa kan? Terima kasih sudah pemaparan materinya. Pemaparan materinya mungkin nanti ini sedang kami lanjutkan pelatihan di Gambut, Bapak Ibu, tentang pembuatan briket. Oh iya, selamat pelatihan. Nah, sudah jadi ya briketnya ya? Iya Bu, sudah ada. Sudah diuji itu. Sudah diuji Bu, dan ini merah ya. Oke. Itu langsung menyala prosesnya langsung aja ya, box saja ya. Ini apinya tidak menghasilkan asap Bu. Nah, apinya besar. Itu komposisinya berapa Bu Helda? Mungkin bisa di-share juga sambil dengan peserta apa namanya webinar. Komposisi pembuatan selanjutnya komposisi berapa? Suaranya Bu kurang jelas. Komposisi dalam arti penggunaan larutan tepung kanjinya ketika membuat briket. Jadi ada pertanyaan dari peserta juga, misalnya melihat barusan apa namanya pembuatan briket dari yang diuji cobakan pengapian sekarang. Komposisi kata Ibu mungkin bisa ada yang menjawab komposisi pembuatan. Tadi fokusnya dari kanjinya Iya. Oke Bapak Ibu, tadi kami di sini sudah mencoba untuk membuat briketnya. Di sini kami sudah melakukan pelatihan. Nah tadi untuk pembuatan briket ini masih sedang berlangsung. Kami menggunakan briket sekam perbandingan yang ini, maksudnya yang sekamnya. Oh, perbandingan sekam yang untuk kami pembuatan tadi, ini untuk ini tadi 5 sekam arang yang sudah dibuat dihaluskan di berbanding 1 lem. Oh maaf Ibu, untuk pembuatan lem kanjinya kami menggunakan perbandingan 5:1, jadi 5 takar buat tepung kanji dan 1 takarnya buat air. Nah untuk pembuatan briketnya itu menggunakan takaran 1:7, jadi 1 untuk lem kanjinya dan 7 untuk briketnya, sekam arangnya. Ya. Ya, makasih. Ya, makasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya. Oke. Itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi ini memang dari webinar itu langsung ada pelatihannya kepada mahasiswa sains di UIN Antasari. Jadi ada kimia, fisika, biologi semuanya dilibatkan. Jadi ini dibentuk dari pengabdian kepada masyarakat untuk membuat briket. Mungkin begitu dulu Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Dwi Rasi Mujianti dan Bapak Ardian Trio Wicaksono yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih juga para peserta, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya dan menjadikan kita menjadi lebih baik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak juga. Terima kasih Ibu Ratna, panitia. Sama-sama Ibu Dwi Rasi Pak. Mujianti. Iya, sama-sama Pak Ardian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mohon pamit.
Inggih. Semoga sukses Terima kasih untuk banyak. Tadris Kimia UIN. Terima kasih Bu ya. Latihan lagi selanjutnya. Dan sukses juga untuk Bu Helda dan tim yang ada di lapangan. Mama Terima kasih Bu. Amin. 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 Terima kasih juga para peserta. Mohon kalau juga maafkan jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. F ya saya ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu panitia, para peserta. Mbak Ardian, Ibu Retna, terima kasih. Sama-sama. Saya mohon live ya Bapak Ibu semua. Teman-teman yang lain, Ambar. Assalamualaikum. Ibu Murni. Mutia, terima kasih semuanya. Sofi. Terima kasih semua pesertanya udah pada les. Sudah semua. Ada lagi. Bu Rasi sudah keluar.